Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Habibil Mahbub Syafil Ilal Mufarrijil Qulub. Segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini masih memberikan kita taufik serta hidayahnya. Salawat dan salam juga kita haturkan ke junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat kita dari kegelapan kepada cahaya ilahi, yang telah menerangi kita dengan cahaya keimanan dan ketakwaan, yang telah mengangkat derajat sekalian umat manusia dengan derajat setinggi-tingginya, dan yang telah memberikan kita keberuntungan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala majlis kita malam ini semoga menjadi bukti dan hujjah untuk kita nanti yaumul qiyamah, yang mengumpulkan kita, yang membuat Allah ridha, yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahlul baitnya dan sahabat-sahabatnya ridha, dan mengumpulkan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatillahi. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, guru kami, bahawa kita tidak dikumpulkan di tempat ini, tidak dihimpunkan, tidak disatukan kecuali atas iradatullah, atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menguatkan keimanan seseorang, yang meningkatkan ketakwaan seseorang adalah banyak-banyak melihat dan mengenang serta memahami betapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap detik kehidupan kita, di setiap jam kehidupan kita, di setiap keadaan kita, di setiap waktu dan di mana-mana terdapat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama mengatakan yang menguatkan kita kalau kita malas beribadah, yang mengokohkan kita keimanan dan ketakwaan kita ialah kita mengingat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Luqman ayat 8. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wala huda wala kitabim munir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mendedahkan kepada kita bahwa alam tarau, tidakkah engkau melihat annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sakhkhara lakum, menundukkan atas kalian umat manusia ma fis samawati wa ma fil ardh, menundukkan bagi kita umat manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala, ma fis samawati wa ma fil ardh, semua yang ada di langit dan ada di bumi demi untuk kemuliaan manusia umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mudahkan dan Allah tundukkan keperluan kita dunia dan seisinya. Al-ulama mengatakan terhadap makna taskhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala menundukkan apa-apa yang menjadi keperluan kita itu bukan karena kemampuan kita, tapi itu semata-mata Allah yang bagi kepada kita benda yang ada di muka bumi, benda yang ada di langit ini semata-mata tunduk kepada manusia. Oleh karena itu sepatutnya manusia jangan sombong. Al-ulama mengatakan kalau kita nak tahu mana-mana benda yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana benda-benda yang tak ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti onta, hewan yang begitu besar,
hewan yang boleh membunuh satu orang manusia, atau juga daripada sapi, atau juga daripada kuda, itu semua ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan dalam rangka meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita di dalam kehidupan kita di dunia. Imam Ibn Katsir mengatakan di dalam tafsirnya bahwa salah satu contoh bahwa di antara hewan yang memang Allah tak tundukkan untuk kita adalah burung. Kalau kita ambil burung, kemudian kita letak burung tersebut di sangkar, di kandangnya dia, walaupun dah kita letak beberapa lama, tapi kalau kita buka pintu daripada kandang tersebut, dia akan kembali terbang kepada habitatnya. Akan tetapi onta yang begitu besar, lembu yang begitu besar, atau juga daripada sapi, atau juga daripada anjing yang memang mungkin dididik untuk dipakai dan digunakan untuk keperluan umat manusia. Ini makna daripada taskhirullahu lana, daripada ditundukkannya alam semesta untuk umat manusia. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan daripada nikmat-nikmat tersebut zahiran. Itulah kesempurnaan daripada nikmat yang diberikan kepada kita untuk kita gunakan meningkatkan ketakwaan kita, untuk kita gunakan untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk kita gunakan lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada ulama, mendekatkan diri kita kepada para aulia. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillah. Akan tetapi umat manusia ini yang kafir selalu mempunyai sifat yang mana mereka meragukan akan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, tanpa bukti yang kuat, wala huda, tanpa juga petunjuk, dan tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifatnya manusia. Kalau manusia melihat dan merenungkan dan mengkaji bahwa alam semesta ini tidak diciptakan dan tidak ditundukkan semata-mata untuk membuka mata kita bahwa semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menjadikan ini demi untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, demi untuk kita meridai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita buat ridha. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita persembahkan ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak mendapatkan keridhaannya daripada kita dengan kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang paling penting di kehidupan kita adalah membuat Allah ridha. Yang priority di dalam kehidupan kita adalah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu di dalam bulan yang mulia ini, bulan Muharram, kita juga banyak-banyak merenung atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak pelajaran yang boleh kita ambil. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang boleh mengokohkan keimanan kita. Begitu banyak peristiwa di dalam sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih memudahkan kita untuk mendapatkan sebab berkumpul kelak yaumul qiyamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak cerita yang tidak mungkin disyarahkan dalam waktu yang sedikit ini, tapi ada satu poin yang penting berkenaan dengan hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan masalah hijrah adalah suatu konsep di dalam hidup manusia yang patut kita jadikan pedoman, yang patut kita jadikan pegangan di dalam hidup kita, ialah bahwa hijrah Nabi adalah suatu sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, perpindahan dari sistem yang biasa digunakan manusia. Akan tetapi kita selalu melihat bahwa semata-mata yang membuat, yang menjadikan sebab dan akibat ialah Allah semata. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa demi peristiwa untuk kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita.
Kita tahu bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi. Dikala itu kekuatan semuanya ada pada orang-orang kafir. Ekonomi ada sama orang kafir, kekuatan ada orang kafir, jumlah ada orang kafir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala perjuangannya, dengan segala strateginya, dengan segala yang dimiliki oleh sahabat yang pada waktu itu walaupun sedikit, akan tetapi Allah yanju Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelamatkan dan menjadikan perjalanan hijrah adalah perjalanan suatu titik di mana umat Islam menjadi umat yang kuat, di mana umat Islam menjadi umat yang dalam waktu 23 tahun mampu menjadi bangsa yang tadinya tidak mengenal suatu apapun menjadi bangsa yang kelak menaklukkan alam semesta. Berkat siapa? Berkat tarbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat tarbiyatu sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita kena mengenal konsep daripada hijrah itu sendiri. Hijrah bukan selalu bermakna perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Akan tetapi hijrah sejatinya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu wal mujahidu man jahada nafsah. Hakikat daripada orang yang berhijrah, kalau dahulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, maka kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari yang buruk menjadi yang tidak buruk, hijrah dari yang tidak buruk menjadi yang bagus, hijrah dari yang bagus menjadi yang lebih bagus, hijrah dari yang lebih bagus menjadi yang lebih sempurna, wa hakadha, begitu terus menerus sehingga kita punya magam spiritual terus naik di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajatnya terus tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggandengkan konsep hijrah dengan konsep mujahadah. Wal mujahidu man jahada nafsah. Jadi selalunya orang yang hijrah ialah juga orang yang selalu bermujahadah terhadap hawa nafsunya. Walaupun hadis raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, al-ulama yakhtalifuna fihi. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini hadis dhaif atau berbagai pendapat, akan tetapi makna daripada perkataan tersebut adalah sahih. Nabi mengatakan kita pulang daripada jihad yang kecil, jihad physically kepada musuh, kita balik kepada jihadun nafs yang paling besar. Oleh karena itu belum tentu orang yang mati di dalam peperangan mendapatkan derajah syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang meninggal terbunuh di medan peperangan, seorang ibu mengatakan di depan Rasulullah, hani'an lahu bil jannah, sungguh beruntung anak saya mendapatkan derajat syahadah di dalam surganya Allah. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika la'allahu yatakallamu bima la ya'ni. Apa yang membuat engkau yakin kalau anak ini mendapatkan derajat surga di sisi Allah karena sebab terbunuh di medan perang? Mungkin anak tersebut mengatakan sesuatu bukan urusannya. Mungkin dia masuk ke dalam urusan orang, mungkin dia ghibah ke dalam urusan orang. Ini hakikatul jihad. Al-mujahidu man jahada nafsah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan masalah jihadun nafs di dalam Al-Qur'anul Karim dengan mengatakan qad aflaha man zakkaha. Yang membuat manusia sukses, yang membuat manusia berhasil, ukuran sukses manusia, ukuran keberhasilan manusia, measure daripada manusia itu telah mampu menjadi manusia yang sejati, muslim yang sejati adalah apabila ia mampu menaklukkan dia punya hawa nafsu, mampu menaklukkan dia punya diri dan mengikutkan segala hawa nafsunya
kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Tidak akan sempurna iman seseorang daripada kalian sampai apa hawa nafsu kalian bukan mengikut atas pikiran kalian, bukan ikut daripada model, bukan ikut daripada tren di zaman sekarang ini, bukan ikut kepada siapa-siapa, akan tetapi ikut kepada syariat Rasulullah, ikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, daripada makna dari al-hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa min yadihi. Sejatinya seorang muslim adalah ianya orang yang mampu membuat orang lain selamat dari keburukan tangan dan lidahnya dia. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Oleh karena itu ulama pada zaman dahulu selalu berbangga dengan mengatakan, isyhadu, saksikanlah bahwa saya punya tangan tidak pernah menyakiti orang. Isyhadu bahwa saya punya lisan tidak pernah mengata kepada orang. Ini al-fakhr fil Islam. Ini al-fakhr fil Muslim. Ini sejatinya dan kebanggaannya, bukan ilmu yang dibanggakan, tapi al-akhlaqul karimah. Oleh karena itu Nabi mengaitkan lagi sekali lagi makna hijratul Rasul. Setelah Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, awal muhajiru man hajara ila ma nahallahu anhu, wa fi riwayatin ukhra wal muhajiru man hajara minas sayyiat. Orang yang hijrah itu selalu orang yang berpindah daripada keburukan, dan orang yang salah hijrah itu orang yang menghindarkan keburukan. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaupun anta banyak ibadah, walaupun anta banyak salat, akan tetapi anta punya mulut masih menyakiti hati seorang muslim. Anta punya tangan masih membuat kotor, anta punya kehidupan dengan menyakiti orang muslim, itu bukan muslim yang sejati. Karena Rasulullah mengatakan di awal hadisnya, al-muslimu bukan al-muhajir. Seakan-akan ukuran ketakwaan kita, ukuran ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apabila hubungan kita dengan manusia betul, apabila hubungan kita dengan manusia sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya ketika selesai daripada perang Badar, sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencaci maki orang kafir yang sudah meninggal. Di peperangan itu umat Islam, sebagian sahabat Nabi, sebagai manusia sahabat Nabi, mungkin dia ada rasa kesal karena orang-orang kafir. Rasulullah melarang, la tasubbu haula. Jangan sekali-kali engkau kalian mencaci maki orang yang sudah mati. Karena cacian dan makian kalian itu tidak akan mempengaruhi apapun terhadap orang yang sudah mati, bahkan menyakiti orang yang masih hidup. Begitu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sebahagian orang mengejek daripada Sayyiduna Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal adalah sahabat Nabi yang ayahnya adalah musuh terbesarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, jangan kalian menyebut orang tua daripada Ikrimah di depan Ikrimah ketika kalian duduk bersama kami. Demi kenapa? Demi menjaga perasaannya Sayyiduna Ikrimah, karena dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, mentarbiyah kita untuk selalu menjadikan kita manusia-manusia yang berpegang kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada keluhuran budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan itu kita menjadi manusia yang menjadi maju. Dan dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu apapun yang paling berat timbangannya di mizan nanti yaumul qiyamah kecuali al-husnul khuluq.
Akhlak yang sempurna, akhlak yang bagus ialah nanti yang akan paling banyak memberatkan timbangan di akhirat. Bukan ilmu, bukan ibadah, bukan anta punya sholat, bukan anta punya puasa, bukan anta punya haji, bukan anta punya ilmu, tapi akhlak. Di dalam hadis Nabi dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang berakhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ketika sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Kaifa kana hayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatuna Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaikan Al-Quran yang berjalan di antara sahabatnya. Begitu juga sahabat yang mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil bagian daripada akhlaknya Rasulullah. Begitu juga dengan para tabi'in, begitu juga dengan para tabi'in, begitu juga dengan ulama. Dari generasi ke generasi mereka meneruskan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mampu menyebarkan assalam, keamanan di muka bumi ini, dan hasilnya adalah Islam di Nusantara. Islam di Nusantara tersebar melalui para ulama, para du'a, bukan karena keilmuan mereka yang utama, akan tetapi akhlaknya mereka mampu membuat interaction dengan penduduk tempatan, mampu membuat penduduk masyarakat menjadi tertarik karena sebab akhlak, bukan ilmu mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang mampu mengalahkan hawa nafsu kita, mampu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwah dan uswah di dalam kehidupan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanjangkan umur daripada syiban kita Al-Habib Ali wal Habib Bakrun, dari para habaib-habaib yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat daripada keberadaan mereka, menjadikan mereka selalu qudwah dan uswah kita. Semoga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan ilmu mereka berkah, dijadikan harakah mereka penuh dengan keberkahan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak keluar hadirin yang hadir di majlis pada malam ini kecuali keluar dengan akhlakul karimah, keluar dengan mahabbatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan keberkahan kepada setiap yang hadir di tempat ini, keluarganya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh, bermanfaat di dunia dan di akhirat, wa fil barzakh wa fil akhirah. Allahumma ya man wafaqa ahli khair li khair وعنهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا واختم لنا بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رش الجبين واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.